Assalamualaikum, Pak Usman. Ya, waalaikumsalam. Jelas ya Pak Usman? Jelas, Pak. Tadi pagi-pagi saya cari mau vaksin, tapi belum mulai sudah antrean. Loh, belum Nggak vaksin Pak, jadi. Pak? Nggak jadi pas jadwal vaksin kampus saya ada kegiatan asesor. Oh, yang pertama Jadwal apa yang pertama kedua? saya belum sama sekali. Selamat pagi Bapak Ibu, Bu Janiha, Jalihu, Ya, selamat pagi, Pak. yang udah nongkrongin dari pagi tadi nih. Bu Risnawati, Pak Ali Masur, gimana kabarnya? Baik-baik semuanya, nggih, Bapak Ibu, sehat-sehat. Semoga dalam keadaan sehat. Ini kita tunggu, Bang, belum 8, kita tunggu 5 menit untuk teman-teman. Ini Pak Ali Usman, narasumber sudah siap. Ibu Janiha, Pak Usman dari Sulawesi, Palu. Palu ya, Bu ya? Ya, Palu, Pak. Ya, masih ini. Terakhir hari ini yang lagi ini PPKM kurang tahu masih tambah atau sudah berakhir hari ini terakhir. Kan? Tunggu PAN lagi dari pemerintah. Apa lanjut atau sudah berakhir hari ini? Sepertinya diperpanjang nggak? Sepertinya mungkin. Ya. Kalau enggak ya sudah tidak PPKM, tapi tetap tidak bisa kemana-mana. Ya, ini Pak, ini tidak bisa online di rumah di anak-anak. Tapi tetap ke sekolah juga karena ada kan yang tidak punya sarana prasarana. Jadi memang belum bisa normal memang, Bu. Belum bisa normal untuk pembelajaran.
Selamat pagi Bu Satiem. Selamat pagi Bu Nur Tahang. Jelas suara saya, Bu? Selamat pagi Bu Suharna. Pagi, Pak. Ini jam 8.05 menit. Mungkin hari Senin ya, Bu ya. Pak Usman? Ya, Kita mulai saja, Pak, biar nanti yang lain ngikutin. oke. Sudah siap, Pak Usman? Sehat-sehat? Ya, Di kampus ini sepertinya ini, Pak Usman. masih di rumah ini belum ada. Selesai ini saya jalan. Saya janji. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir untuk diklat pada hari Senin 23 Agustus 2021. Dan ini hari terakhir untuk diklat karya ilmiah penelitian tindakan kelas. Dan terima kasih Pak Usman Ali sudah menyempatkan diri untuk kegiatan Diklat Lingkar Pena Indonesia selama beberapa hari ini. Dan pada kesempatan hari ini, Pak Usman Ali akan melanjutkan materi yang belum tersampaikan, yaitu terkait bagaimana penelitian tindakan kelas penulisan maupun untuk publikasi jurnal ilmiah, menyusun jurnal ilmiah. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat kami berikan kesempatan kepada Pak Lalu Usman Ali dari UIN Mataram sebagai narasumber. Silahkan Pak Usman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat nikmatnya pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan diklat di hari ketiga kita ini yang akan bahas terkait tentang artikel ilmiah. Selawat serta salam tercurahkan untuk alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang berpegang teguh pada ajarannya. Suara saya jelas ya Mas ya? Karena jelas, agak jelas, flu. Jelas. Agak flu ini karena kena dingin tadi. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada
pagi hari ini kita akan fokus terkait tentang artikel ilmiah, Bapak Ibu. Jadi di dalam pembahasan artikel ilmiah ini tentunya kita ini adalah lanjutan dari materi dari hari kemarin, yang dimana kalau seandainya kita rundutkan bahwa hari kemarin kita sudah bahas sampai di laporan karya ilmiah, yaitu PTK untuk Bapak Ibu guru dan juga bisa PTS untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, setelah itu untuk memaksimalkan kumnya Bapak Ibu, ini kita karya ilmiah dipublikasi, sehingga kita harus buat dalam bentuk artikel ilmiah yang nantinya itu akan menjadi bahan untuk kita publikasi, dan itu akan memberikan nilai bobot kum yang lebih besar. Makanya perlu kita untuk mendiskusikan terkait tentang artikel ilmiah. Ada dua hal nanti yang akan kita fokus ke sini, Bapak Ibu, yaitu terkait tentang artikel ilmiah secara konsep penyusunannya. Yang kedua nanti itu kita langsung cek langsung artikel ilmiah yang sudah jadi untuk kita teliti dan analisa bersama. Ketiga nanti sekedar gambaran umum bagaimana sih cara kita untuk mensubmit sendiri kalau seandainya kita submit sendiri di artikel ilmiah. Tapi itu nanti kalau seandainya masih ada waktu kita akan kasih gambaran umum terkait tentang cara kita submit di beberapa jurnal ilmiah untuk kita publikasi artikel ilmiah kita. Bapak Ibu, jadi dalam kesempatan ini bahwa Bapak Ibu seperti yang kami yakini dan sering kami komunikasikan di 2 hari terakhir di kelas kita kemarin, sebenarnya Bapak Ibu itu 80% sudah memiliki penelitian tindakan kelas. Nah, cuman yang menjadi permasalahan biasanya di Bapak Ibu guru kita itu adalah ketika mau mempublikasi dan menulis dalam bentuk laporan. Nah, kenapa kami katakan sudah 80% Bapak Ibu sudah ada ber-PPTK sebenarnya? Karena Bapak Ibu sudah terbiasa untuk membuat perangkat pembelajaran. Apa saja perangkat pembelajaran, mulai Bapak Ibu, kalau istilahnya di Bapak Ibu guru kan ada K1, K2, K3, atau buku 1, buku 2, buku 3. Ya Bapak Ibu dari menganalisa kalender akademik menjadi pekan efektif, terus Bapak Ibu menganalisa dan membuat silabus, membuat RPP, baik itu RPP yang lengkap ataupun RPP yang RPP yang 1 lembar lah. Jadi artinya Bapak Ibu sudah biasa membuat perangkat tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu terapkan, ini kan berarti sudah sekitar 80% Bapak sudah laksanakan. Tinggal Bapak Ibu untuk menyusun saja. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan artikel ilmiah. Berarti dalam pandangan kita, Bapak Ibu ini sudah membuat sebuah laporan penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang apa sih artikel itu, Bapak Ibu? Artikel itu atau kalian bersifat utuh dalam surat kabar, majalah, atau bentuk publikasi yang lain. Nah, artikel bisa diartikan segitu juga. Jadi tulisan yang ada di surat kabar, tulisan sebagainya itu artikel juga. Tulisan yang ada di media sosial yang Bapak Ibu tulis dengan terstruktur itu artikel juga. Ragam tulisan opini berbentuk ringkas padat dalam media cetak yang ditulis dari sudut pandang penulisnya. Ini juga disebut artikel. Misalkan Bapak Ibu seperti Pak Fajrin ya, kemarin sering nulis di opini di media cetak misalkan atau media online, itu adalah bentuk dari artikel juga. Kalau kami di sini yang cetak itu misalkan kayak saya sama Mas Husen, itu yang cetak itu ada Lombok Post, ada Suara NTB. Kalau Lombok Post itu ada Jawa Group, Jawa Post Group. Kalau Suara NTB itu dari Bali Post Group. Ada banyak, ada Radar Mandalika, Radar Lombok, dan sebagainya.
Dan kebetulan saya juga pegang media, saya pemiretnya itu saya buat Warta Lombok. Warta Lombok ini adalah pikiran rakyat Group. Jadi yang ada pusatnya itu di Jawa Barat. Dan kebetulan saat ini dia sudah masuk menjadi 3 besar media di nasional berdasarkan data dari Alexa. Nah, lepas dari itu, jadi artikel itu bisa ditulis di berbagai macam media. Nah, bergerak. Ya. Nah, kalau jurnal ilmiah itu apa? Jurnal ilmiah itu penerbitan berkala yang bisa berupa majalah, koran, atau buku yang diberikan oleh perguruan tinggi atau lembaga dan sebagainya. Contoh misalkan Sahabat Pena, Lingkar Pena ini membuat jurnal Lingkar Pena. Nah, itu juga jurnal. Jadi diterbitkan oleh lembaga atau perguruan tinggi. Sehingga Bapak Ibu itu absah ketika mengirimkan artikelnya itu pada jurnal ilmiah Lingkar Pena dan sudah bisa dinilai menjadi ada bobotnya penilaian hukumnya ketika Bapak Ibu publikasi di jurnal Lingkar Pena. Ada juga konstan misalkan, itu khusus untuk pendidikan yang fisika. Ada society, pendidikan yang sosial. Nah, banyak. Jadi Bapak Ibu itu banyak. Ada di UPI jurnal pendidikan pembelajaran. Kalau di pusat ada jurnal pembelajaran. Banyak jadi Bapak Ibu. Nah, itulah yang disebut dengan jurnal ilmiah, yaitu tempat Bapak Ibu untuk mempublikasikan artikel ilmiah dimiliki oleh Bapak Ibu sendiri, dan itu sudah absah dan sudah disertifikasi oleh LIPI ya, LIPI. Oke, ciri-ciri artikel ilmiah. Nah, ini menonjolkan tujuan eksposisinya, yakni dalam rangka menerangkan, menjelaskan, atau memberitahukan pembaca akan sesuatu hal. Dia ekspositoris argumentatif. Artikel itu berpeluang menandakan pencerahan. Artikel topiknya dipicu dari hal-hal yang aktual. Nah, dari hal aktual kan seperti penelitian Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas Bapak Ibu itu kan dari aktual faktual. Nah, jadi hal yang Bapak Ibu teliti atau tulis dari sebuah fakta yang aktual, nah inilah tentunya memberikan informatif sifatnya dan memberikan sebuah solusi pencerahan. Pantulan pribadi penulisnya dan memecahkan persoalan dan bersifat ringkas padat. Jadi Bapak Ibu, artikel itu tidak sampai berjilid-jilid ya. Artinya dia sampai menjadi 100 halaman dan sebagainya. Jadi dia posisinya adalah yang namakan artikel, dia mempunyai batasan-batasan. Contoh artikel ilmiah kalau yang kita akan publikasi itu rentangannya paling 6.000 sampai 8.000 kata. Kalau kita halamankan dalam bentuk halaman kertas A4 biasanya sekarang ini paling sekitar 10 sampai 15 halaman. Karena beberapa artikel itu mensyaratkan 6.000 sampai 8.000 kata. Nah, tapi kalau biasanya artikel-artikel sains Bapak Ibu, karena saya kan juga di sains ya, fisika. Teman-teman sains yang murni itu biasanya sedikit juga, malah mereka 4.000 6.000 itu mereka hanya 6 halaman artikel yang tadinya laporannya itu sampai 70 halaman 100 halaman itu dibuat menjadi sangat ringkas, hanya sekitar 6 halaman. Tapi biasanya kalau artikel sosial, artikel pendidikan itu 6.000 sampai 8.000 kata biasanya ketika sebuah jurnal itu dia untuk dipublikasi di masing-masing jurnal yang dimiliki. Ya, jadi dan jurnal itu memiliki gaya dan nada penulisannya harus selingkungan lah bahasanya, maksud saya kemarin itu ya, selingkungannya. Artikel ini meliputi hasil penelitian, hasil non penelitian, tinjauan buku. Jadi bisa dari hasil penelitian ataupun bukan hasil penelitian, bisa menjadi sebuah artikel Bapak Ibu. Ya. Ya.
Ini beberapa sistematika hasil penelitian, Bapak. Kita harus tulis judul, ada nama penulis, ada abstraknya, Bapak Ibu. Ada pendahuluan, ada metode, ada hasil pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ini format umum di dalam proses penulisan artikel ilmiah, Bapak Ibu. Ya, misalkan judulnya ya penerapan model kooperatif tipe TGT berbantuan papan GIM number 1 untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penulisnya misalkan Lalu Usman Ali tanpa gelar, Bapak Ibu. Misalkan ada profesor, doktor, tidak perlu ditulis profesor doktornya. Atau SPD, MPD, tidak perlu ditulis ketika menuliskan sebuah artikel ilmiah. Dan asal instansinya, misal Ibu Sumiati misalkan dari SMP 2 Samarinda. Jadi cukup Sumiati, terus asal instansinya SMP N 2 Samarinda. Nah, terus alamatnya di SMP itu apa. Nah, baru tulis abstrak. Nah, nanti kita lihat secara langsung ya. Ini format sistematikanya. Kalau yang hasil non penelitian tidak jauh berbeda sama Bapak Ibu. Ada judul, nama, abstrak, pendahuluan, tapi di apa yang non penelitian biasanya tidak perlu untuk dititikberatkan di metodenya, Bapak Ibu. Langsung penutup dan daftar pustaka. Nah, oke. Nah, oke. Secara umum Bapak Ibu, sistematika laporan, mohon maaf ya, ini sistematika dari jurnal atau artikel ilmiah Bapak Ibu, bagian awal yang tadi sampaikan ada judul, nama penulis, dan abstraksi. Abstrak maksudnya Bapak Ibu ya. Terus ada bagian utama berisi pendahuluan, kajian literatur, dan pengembangan, dan hipotesisnya jika ada metode penelitiannya, ada hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran jika ada. Nah, tapi saran biasanya ada ya, kesimpulan dan saran. Bagian penunjang ini ucapan terima kasih. Biasanya di poin 2 terakhir itu ada ucapan terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu guru mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, misalkan kepala sekolah yang memfasilitasi Bapak Ibu melakukan penelitian di sekolah Bapak Ibu. Barulah daftar pustaka. Oke. Siapa yang nyoret ini? Oke. Judul dan nama penulisnya. Judul nama penulis ini Bapak Ibu, judul dicetak dengan huruf besar kapital, dicetak tebal dengan jenis huruf Times New Roman. Tapi ini gambaran yang digunakan di PMPTK Bapak Ibu ya. Nanti di beberapa jurnal lainnya itu bisa berbeda juga, bisa dia mungkin menggunakan bukan huruf kapital tapi huruf depannya saja yang besar, bisa saja seperti itu, atau fontnya itu bukan Times New Roman, bisa saja. Tapi secara umum Bapak Ibu menggunakan Times New Roman 12, dia pakai huruf kapital judulnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh misalkan yang implementasi model kooperatif tipe DGT berbantuan papan GIM number 1. Nah, semuanya itu huruf kapital, Bapak Ibu, huruf kapital. Dan spasinya itu dan dengan spasi tunggal ya, 1 spasi. Dengan jumlah kata maksimum 15. Nah, kemarin sampaikan ada 15, ada 16 ya, ada 20. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu di dalam judul itu kita fokus berbicara terkait tentang judul untuk penelitian di akhir kelas Bapak Ibu ya. Jadi dalam judul ketika membuat artikel ilmiah itu Bapak Ibu tidak disuruh untuk menulis lokasi tempat Bapak Ibu melakukan penelitian. Misalkan SMPN 2 Samarinda, tidak sampai itu ditulis, cukup sampai ditulis yaitu sampai untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, sampai di siswa saja. Tidak perlu lagi dijelaskan terkait tentang atau menuliskan lokasi penelitian Bapak Ibu. Karena dia terbatas aturan hanya 15 sampai 20 kata.
ada yang 16, tapi tidak ada yang lebih dari 20 Bapak Ibu intinya. Ya. Yang kedua, nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar ya. Tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital tanpa diawali dengan kata oleh. Jadi langsung saja Bapak Ibu, misalkan saya ya lalu Usman Ali ya. Dan diurutkan penulisnya. Misalkan saya penulis pertama, lalu Usman Ali, terus koma Muhammad Hussein, misalkan terus ketiga misalkan Muhammad Safi'i, nah, jadi langsung lengkap. Ya. Terus yang ketiga nama perguruan tinggi, email, sekolah dan sebagainya. Ya misal saya perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Mataram. Alamat email sampai dia mengatakan di sini biasanya sampai di kabupaten kota, Bapak Ibu. Disampaikan kabupaten kotanya, alamat dari kantor kita biasanya. Nah, abstrak ya. Nah, abstrak ini Bapak Ibu, ini sekedar untuk mengingatkan saja Bapak Ibu, nanti kita buka langsung terkait tentang contoh dari artikel. Abstrak ini tulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Berisi inti permasalahan, latar belakang, cara penelitian memecah masalah, dan hasil yang diperoleh. Atau kemarin kami sampaikan, jadi abstrak ini ada tujuannya tergambar di situ, lokasi penelitian ada tergambar di situ, metode dia ada tergambar di situ, terus hasilnya ya, metode itu terkait tentang dia ngambil data dan juga menganalisis itu ya. Terus baru hasilnya dan simpulan. Jadi paling tidak ada 6 komponen yang harus ada di dalam menulis abstrak. Dan tentunya abstrak ini Bapak Ibu ditulis 1 spasi dan maksimal biasanya antara rentangan 250 sampai 300 kata. 300 kata itu sudah paling banyak Bapak Ibu. 300 kata. Intinya hanya dia 1 halaman, setengah halaman sebenarnya. Karena ada judul, ada nama penulis, dan ada alamat. Jadi sebenarnya setengah halaman untuk penulisan abstraknya. Dan sekali tidak ada paragraf baru, langsung dia menjadi 1 komponen abstraknya. Jenis huruf abstrak itu Times New Roman font 11 biasanya lebih kecil dari judul Bapak Ibu. Biasanya lebih kecil dari judul. Ada yang menggunakan 10 juga ada. Ya. Disajikan dengan rata kiri dan rata kanan. Jadi tidak ada mencolokkan ke tengah. Tapi kalaupun ada mungkin itu aturan dari beberapa jurnal. Pada umumnya dia langsung rata kiri, rata kanan Bapak Ibu ketika menuliskan abstrak. Abstrak dilengkapi dengan keyword yang terdiri dari 3 sampai 5 kata yang menjadi inti dari uraian abstrak. Contoh misalkan Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu sebutkan variabelnya Bapak Ibu, variabel dari judul Bapak Ibu. Terus kata-kata penting yang bisa untuk pencarian dari artikel Bapak Ibu. Sehingga paling tidak ada 3 minimal abstrak itu. Jadi misalkan kalau kita berbicara variabel, kan variabel terikat sama variabel bebasnya sudah 2. Nah, terus cari lagi kata yang lain, bisa variabel moderator dan sebagainya. Atau konsep-konsep yang memang menjadi titik penting yang kita sampaikan. Sehingga paling minim itu biasa 3 kata. Makanya 3 sampai 5 kata. Dan ini fungsinya Bapak Ibu untuk sebagai engine dari dalam pencarian juga di dalam Google. Dan juga menjadi sebuah bahasa di awal, oh ini loh yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini. Dan abstrak itu Bapak Ibu perlu diketahui, itu adalah seperti perasan dari sebuah penelitian yang begitu diperas, sehingga hanya dia menjadi 200 kata, 200 sampai 300 kata. Yang dari 70 halaman, 100 halaman, itu diperas, yang hanya 200 sampai 300 kata, dan itu menggambarkan dari 70 sampai 100 kata, 100 halaman itu. Sehingga ketika orang membaca abstrak biasanya, oh sudah dia ada gambaran bahwa penelitian ini arahnya mana, dia metode yang digunakan apa, dan sebagainya.
Jadi mereka sudah punya gambaran ketika membaca abstrak. Kalau seandainya kita abstrak, membaca abstrak, tapi ternyata masih ada membingungkan, tidak jelas, berarti Bapak Ibu, kita itu berarti dia salah di dalam apa namanya, salah di dalam penulisan abstrak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, aturan penulisan naskah, ya. Setiap judul ditulis dengan huruf Times New Roman, font seberat dan dicetak tebal. Nah, misal Bapak Ibu tulis pendahuluan, nah berarti itu dia ditulis dengan huruf Times New Roman. Tapi selagi saya sampaikan seperti di awal, tergantung dari jurnal yang tempat kita publikasi, Bapak Ibu. Tapi ini kita berbicara pada umumnya ya. Aliannya baru ditulis mencolok dengan indent first line 0,75 cm, antar aliannya tidak diberi spasi. Ya, kata asing ditulis dengan huruf miring seperti aturan biasa di dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi yang keempat, semua bilangan ditulis dengan angka kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari 10 harus dieja. Saya pikir ini sudah biasa lah, karena ini terkait tentang aturan penulisan di bahasa. Ya. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas dan diberi nomor. Misal Bapak Ibu, tabel 1 terkait tentang peningkatan hasil belajar. Nah, jadi ada penjelasan dari dari tabel ataupun dari gambar yang kita tampilkan di dalam artikel. Nah, ada dalam penulisan referensi Bapak Ibu biasanya pakai harpat ya, tapi tergantung dari permintaan. Ya Bapak Ibu, contoh misalkan penulisan buku ada penulis 1, penulis 2, dan seterusnya. Kalau gunakan harpat berarti nama belakang dulu, baru nama depan disingkat. Terus tahun publikasi, terus lokasi, terus lokasi dan tempat publikasi. Oke, mohon maaf terganggu, ada yang konfirmasi tadi. Sedang mereka gunakan fasilitas Zoom kita. Oke, jadi untuk penulisan buku, contoh misalkan Bapak Ibu, misal buku saya, Usman Ali, L ini lalu sesingkat 2020, inovasi pembelajaran, solusi pembelajaran bagi pendidik, titik Mataram, CP Sanabil, misalkan, itu titik 2. Kalau dari artikel, penulis 1, penulis 2, dan seterusnya. Nama belakang, nama depan disingkat, tahun publikasi, judul artikel, nama jurnal, cetak miring, volume, nomor, tanggal halaman berapa. Contoh misalkan, Kartli, ini berarti nama belakangnya, Bapak. Nama belakangnya. Koma, disingkat nama depannya, tahun 2012 dia publikasi. Nah, ini judulnya. Nah, baru jurnalnya yang masuk judul, nama jurnal cetak miring. Nah, ini The Journal of Artistic and Creative Education. Nah, ini nama jurnalnya itu yang dicetak miring. Baru titik, nah volume berapa? Berarti volume 6, 1. Titik 2 halamannya 94 sampai 111.
Nah, kalau dia bersumber dari artikel jurnal. Nah, kalau dia proceeding seminar atau konferensi, nah, ada penulis 1, penulis 2, nama belakang, nama depan disingkat, tahun publikasi, judul artikel, nama konferensinya, tanggal, bulan, tahun, kota, negara, dan halamannya. Michael, nama depannya R disingkat, 2011. Terus judulnya, baru nama konferensinya dicetak miring Bapak Ibu. Proceeding on 10 International Konferensi on. Nah, ini dicetak miring. Nama konferensinya itu dicetak miring. Nah, baru dia bulannya, tanggalnya, dan halaman berapa. Nah, 16 sampai 18 Februari ini tanggal dan bulan tahun. Nah, kota negara di Zurich, Swiss. Nah, halamannya dia kompresi, misalkan dia ada buku dibuatkan buku proceeding itu jadi 1 misalkan. Nah, dia di halaman 776 sampai 786. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil pustaka dari tesis atau tugas lah ya, skripsi, tesis, disertasi sama. Penulis, nama belakang, nama depan disingkat, tahun, publikasi, judulnya, skripsi, tesis, atau disertasi, universitasnya. Contoh misalkan Sugandi 2019, berarti tahunnya ya Bapak Ibu ya. Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur. Oh, tesis ini. Tesis, skripsi, disertasi yang dicetak miring. Nah, terus namanya apa? Tesis di mana? Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya. Misal kalau tempatnya Pak Husein misalkan ya Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Kalau tempat saya berarti Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, berarti tinggal sesuaikan dengan apa namanya, dengan lokasi dan kampusnya. Kalau seandainya rujukan itu dari website, nah, makanya kita butuh untuk ngambil websitenya Bapak Ibu, laman website yang ada di atas. Ahmed misalkan, ini penulisnya ya, Ahmed ini sama Zred ini penulisnya. Nah, terus judulnya ini Capital Flow, ini judulnya, baru tanggal aksesnya Bapak Ibu dan alamatnya ya. Jadi URL alamatnya, ini alamatnya Federal Reserve Gov garing publikasi dan sebagainya lah. Nah, kapan dia diakses? Berarti diakses tanggal 18 Juni. Nah, kalau Bapak Ibu biasa membaca misalkan daftar pustaka yang dari luar negeri, dia biasanya menyampaikan kata available at misalkan, atau kita biasa tersedia pada. Nah, jadi harus ada URL-nya ketika Bapak Ibu ngambil di website. Nah, nanti kita cek. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa contoh jurnal. Ini jurnal yang dikelola oleh Lingkar Pena. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya mau publikasi di Lingkar Pena, bisa tinggal sesuaikan nanti selingkungannya di Lingkar Pena seperti apa. Nah, ini dia. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik ini, maka keluarlah nanti jurnal dari Lingkar Pena. Ada juga ini yang pendidikan yang saya tampilkan Bapak Ibu, contoh saja, banyak sih sebenarnya, tapi karena biar Bapak Ibu cepat terkait dengan pendidikan, jadi saya sampaikan 3 aja. Terus ini ada konstan, jurnal fisika dan pendidikan fisika, yang kebetulan UIN Mataram yang punya sekarang Sinta 3 atau Sinta 4 ya sekarang ini. Nah, jadi ini alamatnya, tinggal diklik nanti masuk ke jurnalnya, ke halaman jurnalnya. Nah, terus ini Bapak Ibu Society
yang kebetulan saat ini saya pegang ini. Nah, Bapak Ibu tinggal jurnal.winmataram.ac.id garing indeks PHP Society. Nah, ini juga terkait tentang ilmu sosial, pendidikan sosial, Bapak Ibu. Ini tentang ekonomi, tentang sosial, terus tentang apa namanya, tentang pendidikan, itu bisa masuk di sini. Jadi Bapak Ibu bisa publikasi di sini nanti. Ketika butuh untuk publikasi bisa kontak Mas Suksen. Ada timnya Mas Suksen nanti yang akan mengelola Lingkar Pena ini. Ketika butuh juga menerbitkan di Society, ada nanti saya dan tim dari Jurnal Konstan ini di prodi saya. Jadi bisa sudah dicek nanti di lamanya, tinggal ambil template. Oke Bapak Ibu, itu terkait tentang jurnal. Saya akan buka contoh Bapak Ibu sebelum masuk ke gambaran cara mensubmit. Karena yang penting saat ini Bapak Ibu kita untuk menyelesaikan artikel ilmiah itu di konsep dan cara penyusunannya. Kalau submit nanti sebagai tambahan saja. Saya tunjukkan dulu Bapak Ibu contohnya. Dan saya carikan. Saya tunjukkan. Oke, ini contohnya Bapak Ibu yang kita bahas tadi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa judul itu huruf besar ya secara umumnya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini di Lingkar Pena Indonesia, di Lentera Jurnal Lentera Pendidikan Indonesia itu menggunakan apa namanya biasa. Itu tidak masalah, tergantung dari jurnalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ingat Bapak Ibu ya, jadi ketika Bapak Ibu mau publikasi, jangan sampai jurnal yang tidak mempunyai ISN ya Bapak Ibu. Jadi ISN ini ada dua Bapak Ibu, ada ISN online, ada ISN cetak. Nah, ini ISN online Bapak Ibu. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu misalkan tidak pegang cetaknya, tapi sudah absah karena sudah diabsahkan oleh LIPI terkait tentang haknya Lentera Pendidikan ini untuk mempublikasi jurnal. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mempublikasi di jurnal yang belum jelas ada ISN-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya ulangi Bapak Ibu, ini adalah judulnya. Nah, kebetulan di sini tidak menggunakan kapital, secara umumnya saya sampaikan, tergantung dari jurnalnya Bapak Ibu. Nah, terus ini nama penulis Bapak Ibu ya, nama penulis Memi Eliza. Tidak perlu dia tulis gelarnya. Ini kebetulan karena sendiri dia nulis Bapak Ibu. Nah, terus kampus atau sekolah Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan di kampus ya. Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Pendidikan Mandalika, alamatnya mana? Ya, Jalan Pemuda nomor 59A, Mataram, Indonesia. Jadi sampai kabupaten kotanya disampaikan dan negaranya, Bapak Ibu. Baru tulis email. Nah, ini abstrak ya, abstraknya Bapak Ibu. Nah, langsung di dalam abstrak itu terdiri dari 200 sampai 300 kata Bapak Ibu ya. Ini paling tidak sampai 300 kata Bapak Ibu. Karena memang begitu yang dipersyaratkan, lalu lebih dari 300 kata tidak boleh. Nah, kata kunci inilah yang namanya kata kunci Bapak Ibu. Hasil belajar, ini kata kunci 1. Passing, ini kata kunci 2. Bermain peran, kata kunci 3, berarti sudah 3. Ini sudah dapat minimal katanya, kata kunci. Nah, terus ini abstrak yang bahasa Inggris. Ada abstrak yang bahasa Arab juga Bapak Ibu, tergantung. Biasanya di UIN ada yang minta sampai abstrak bahasa Arab juga. Nah,
Jadi terlihat di sini ya, ini dia sudah menunjukkan ada tujuannya di sini Bapak Ibu. Terus ada sudah bagaimana penelitian ini, metode penelitian ini. Kali ini penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Lokasinya itu di kelas 11 SMA Sweiler. Hasilnya Bapak Ibu sudah disampaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu kondisi awal sebelum, nah, ini hasilnya. Lalu dia simpulkan. Ya. Kita cek satu-satu ya. Nah, oke. Nah, barulah Bapak Ibu masuk ke judul subnya. Nah, ini Bapak Ibu bol. Ya, Bapak Ibu bol. Ada juga Bapak Ibu yang membelah dua, ini boleh. Ya belah dua misalkan ini. Jadi dia buat dua kolom dan penulisan ini boleh. Tidak ada masalah. Tergantung dari model yang diinginkan sama jurnal yang bersangkutan. Nah, pendahuluan ini kurang lebih Bapak Ibu seperti kerangka berpikir ya. Bapak Ibu seperti kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini kan sejenis meringkas dari apa permasalahan dan terakhir nanti sampai solusi. Nah, latar belakang pendahuluan yang ada di artikel itu seperti kita membuat kerangka berpikir. Dasolan dasain ada, kita menyampaikan gapnya, kita menyampaikan solusinya, hasil penelitian ada di situ. Jadi merumuskan dan tujuan ada di situ. Nah, sehingga seperti saya sampaikan sederhananya seperti kerangka berpikir Bapak Ibu. Nah, sehingga contoh misalkan kan sampai terakhir ini penelitian ini bertujuan. Nah, jadi sampai dia menyampaikan hal yang memang menjadi tujuan dalam penelitian. Konsep di dalam membuat pendahuluan latar belakang yang sudah kita bahas kemarin dari kedua itu digunakan di dalam membuat pendahuluan di sini. Tidak perlu tapi diperinci menjadi ada latar belakangnya, ada rumusannya, tidak perlu. Nanti masuk dia di dalam paragraf yang ada di pendahuluan. Tidak perlu ada tujuannya langsung secara sub judul, tidak perlu ada manfaatnya secara sub judul. Jadi langsung pendahuluan, ada metode terus. Nah, metode apa yang perlu disampaikan? Yang perlu disampaikan dalam metode ini terkait dengan proses yang dilalui. Berarti ringkasan dari bab 3-nya Bapak Ibu. Ringkasan dari bab 3-nya Bapak Ibu. Sehingga di sini terlihat nanti subjek objeknya, waktu penelitiannya, rancangannya, terus instrumen yang digunakan, teknik pengumpulan dan analisis datanya. Nah, tergambar dia nanti di metode penelitian. Ya, tergambar di metode penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, baru hasil penelitian dan pembahasan misalnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menuliskan terkait tentang hasil atau bab 4-nya Bapak Ibu. Nah, ini terkait bab 4-nya Bapak Ibu. Ya, ini terkait dengan bab 4 yang Bapak Ibu tulis misalkan. Nah, itu yang dideskripsikan dan jangan ambil deskripsi seperti laporan, kalau itu bisa panjang. Nah, ambil titik-titik poinnya itu yang disampaikan nanti. Makanya penting untuk membuat tabel. Nah, tabel ini itu untuk efektifkan atau meringkas dari yang banyak itu. Dan tadi ada tambahan Bapak ya, penamaan tabel. Nah, yang penamaan tabel ini, tabel 1 apa namanya hasil belajar passing siswa pada setiap siklus tindakan. Karena kan itu yang menjadi variabel yang dia diteliti. Nah, barulah Bapak Ibu itu membuat simpulan. Ya. Membuat simpulan. Dan biasanya itu ada ucapan terima kasih, ya, tergantung dari jurnal. Ucapan terima kasih biasanya. Nah, ini ada simpulan rekomendasi. Baru Bapak Ibu itu terkait tentang daftar pustaka seperti yang kita bahas. Ini kan berasal dari buku, ini dari Adkan, ini dia ngambil dari jurnal, ya, jurnal. Nah, ini dari buku dan selanjutnya ditulis referensi daftar pustaka ini sesuai dengan aturan yang kita gunakan. Kita buka yang lain Bapak Ibu.
sama. Nah, ini contoh misalkan. Terlihat Bapak Ibu. Contoh lagi, meningkatkan pendidikan karakter melalui pengembangan budaya sekolah. Dengan pendekatan sistem bagi siswa SMP Negeri 4 Boyolali. Ya. Nanti biasanya Bapak Ibu dia kalaupun menggunakan huruf kecil biasanya awal kata itu huruf besar, misalkan huruf kapital. Nah, Trijoko Setiono, nah kan tidak perlu dia menulis menulis gelarnya. Dari mana dia? SMP Negeri 4 Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Ada emailnya. Nah, terus abstraknya. Tujuan dari penelitian ini sudah termasuk dia tujuan. Paling enak Bapak Ibu itu langsung aja sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah bla bla bla. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian PTS. Nah, jadi sudah ada jenisnya, ya. Terus cara metodenya yang digunakan deskriptif. Nah, teknik pengambilan data, ya. Terus hasilnya sudah ada kesimpulan. Baru kata kunci, pendidikan karakter. Dari mana kita dapat pendidikan karakter? Nah, ya variabelnya pendidikan karakter. Nah, terus dari mana kita dapat budaya? Dari ya variabelnya budaya. Pendekatan sistem, dia variabelnya. Nah, jadi paling sederhana kata kunci itu dari variabel, paling sederhana. Ya. Nah, dibuat dalam bahasa Inggris. Terus ada pendahuluan seperti tadi di bold, ya. Sama konsepnya dalam membahas atau menuliskan pendahuluan. Jadi gunakan konsep yang tadi, ada dasar-dasain, ada gap, sampaikan permasalahannya, uraikan masalah sehingga nanti sampai kepada rumusan dan tujuannya. Nah, ini saya sekedar untuk memperlihatkan saja Bapak Ibu sebagai pembanding. Oke, baru metode penelitiannya Bapak Ibu, dia jelaskan metode penelitiannya yaitu PTS, gimana cara dia ngambil data, baru hasil dan pembahasan, ringkasan dari bab 4 Bapak Ibu. Oke, dia sudah meringkas dari bab 4 pokoknya kalau hasil dan pembahasan itu. Nah, ya buatkan tabel. Nah, contoh tabel sama dengan yang PTK Bapak Ibu. Sarankan buat tabel buat grafik ya, buat grafik seperti sehingga terlihat dia penaikan dalam proses KBM itu. Buat grafik karena ini bisa menyingkat deskripsi yang panjang. Jadi buat grafik. Nah, tadi di contoh pertama itu tidak buat grafik. Seharusnya pasnya Bapak Ibu dia buat grafik juga sehingga enak untuk menjelaskan dan dilihat sama masyarakat. Selain tabel itu dia buat grafik. Nah, kan dia buat yang grafik. Ada tabel, dia buat yang grafik. Ada tabel, dia buat yang grafik. Baru simpulan dan rekomendasi daftar pustaka sama seperti aturan yang kita bahas tadi. Contoh lain misalkan. Contoh lain yang fiskal ya. Yang kemarin kita buka. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, contoh. Nah, hanya society berarti yang menggunakan kapital ini. Nah, contoh Bapak Ibu ini juga. Informasi model pembelajaran kooperatif. Lalu Usman Ali, penulis 1. Ini yang contoh untuk lebih dari satu penulis Bapak Ibu ya. Dirmaya Sari penulis 2, Muazza ini penulis 3. Nah, 1, 3 ini karena saya satu kampus Bapak Ibu, jadi bisa langsung program studi Tadis Fisika, Fakultas Tarbiyah, Mataram, Indonesia. Karena saya satu kampus Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua baru dia SMPN 5 Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Indonesia. Nah, yang ditulis di sini email korespondensinya, email yang dihubungi.
Nah, ada abstraknya. Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar dan mendistribusikan respons siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berpampuan papan game number 1. Nah, kenapa dia miring? Karena kata serapan, Bapak. Pada pembelajaran IPA, subjek penelitian adalah kelas 7 SMP 5. Jumlahnya, objeknya apa? Terus teknik pengumpulan datanya, terus hasilnya. Nah, jadi sudah disampaikan di sini dan simpulannya. Oke. Baru pendahuluan, sama Bapak Ibu pendahuluan. Ini kebetulan yang menggunakan tanpa kolom ya. Jadi konsep pendahuluan, jadi di sana ada latar belakangnya, masuk rumusan. Jadi konsep dasar tetap digunakan di sini. Nah ini contoh apa namanya sarpras yang kita gunakan ketika dapat game number 1. Mohon maaf. Oke, metode penelitian. Ya, dibahas terkait tentang metode penelitiannya. Nah, ini yang digunakan karena dia beberapa kali tes ya, makanya ada tes sumatif formatif. Ini untuk menguji apa ketuntasan KKM-nya, ketuntasan individual sama ketuntasan klasikalnya. Ini tabel pedoman penggolongannya, nah, baru hasilan pembahasan. Jadi kita ringkas betul hasil belajarnya siklus 1, siklus 2, baru kita diskusikan intinya yang ada di bab 4 Bapak Ibu. Nah, baru kita buat grafiknya Bapak Ibu. Nah, baru lagi terkait respon siswa, kita buat grafik respon siswanya, deskripsi sedikit, baru simpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Nah, kalau di konstan Bapak Ibu minimal 16 daftar pustaka. Jadi ada yang jurnal-jurnal yang sudah tinggi itu dia mensyaratkan daftar pustaka itu minimal 16. Jadi tergantung dari apa namanya jurnal. Semakin tinggi dia akreditasi istilahnya di dalam jurnal. Jadi semakin banyak dia permintaan apa namanya buku referensinya. Oke. Nah, oke. Itu contoh ketiga, contoh keempat misalnya. Saya buka ya. Saya bukakan yang pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini yang society Bapak Ibu. Saya bukakan yang contoh pendidikan. Mohon maaf sedang agak lelet. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu perlu telaah ya. Jadi di dalam penulisan artikel ini sekedar saya untuk membukakan contoh saja sekarang. Masih lelet ini. Ini kan beberapa tulisan. Jadi Bapak Ibu kalau mau download tinggal download saja nanti. Sama. Nah, ini Bapak Ibu judulnya ini menggunakan huruf kapital ya sesuai dengan aturan umum. Kita downloadkan ya Bapak Ibu biar bisa dilihat. Oh ini tidak perlu. Bisa dibuka, sedang dibuka. Mohon tunggu sebentar. Ya, kenapa belum muncul?
Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan yang menggunakan aturan umum Bapak Ibu, dia menggunakan huruf kapital semua. Ya. Terus ini nama penulis pertama, penulis kedua. Ya. Nah, seperti aturan tadi, nama kampus, terus Mataram Indonesia email. Ya. Apa dia hilang? Nah. Oke, ini abstraknya Bapak Ibu. Ya. Jadi kata kunci Google Classroom, motivasi, prestasi belajar. Nah, ini yang menggunakan kolom Bapak Ibu ya, menggunakan kolom. Nah, jadi bisa. Dan kebetulan society ini metodenya itu dimasukkan di dalam poin A kalau tidak salah ya. Jadi tidak menggambarkan sub metode. Makanya saya ingin sampaikan bahwa tergantung dari jurnalnya memilih apakah seperti apa. Nah, baru hasil dan pembahasan ini bab 4-nya ada di sini. Ya. Jadi dia pindah apa namanya pembahasannya, baru simpulan saran dan ada ucapan terima kasih. Nah, baru terus daftar pustaka dan sebagainya. Nah, ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu. Oke, sampai di situ Bapak Ibu, tapi sebentar saya hanya ingin menunjukkan saja sebentar terkait tentang bagaimana si Bapak Ibu kalau seandainya mau submit sendiri. Ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu publish atau memasukkan jurnal, mohon maaf, untuk masukkan artikel Bapak Ibu di jurnal apapun itu, pada umumnya sama Bapak Ibu ya. Saya bisa memberikan contoh ini karena saya bisa membuka aksesnya, makanya saya gunakan society. Nah, cara submit Bapak Ibu itu, pertama biasanya ada di kanan atas Bapak Ibu ada register login. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya belum pernah ngirim ataupun berhubungan dengan jurnal itu, maka Bapak Ibu harus register dulu. Harus register dulu, biasanya ada di pojok kanan atas. Bapak Ibu register dulu, tulis nama tengah, nama terakhir, afiliasinya apa, misal sekolahnya apa Ibu, dan sebagainya. Nah, kalau sudah, tinggal Bapak Ibu dari simpan, tinggal Bapak Ibu login. Nah, tulis password, username dan password yang dibuat tadi, ya, yang dibuat sama Bapak Ibu tadi itu tulis, udah masuk seperti ini tampilannya. Biasanya sama, ini OJS 3, jadi biasanya sama tampilannya artikel jurnal apapun. Tidak ada yang berbeda terlalu mencolok lah. Jadi biasanya ada login registrasi. Kalau Bapak Ibu belum registrasi, maka registrasi terlebih dahulu. Nanti di situ Bapak Ibu akan buat username-nya sama password-nya. Nah, baru kembali lagi ke login. Nah, setelah Bapak Ibu login akan muncul seperti ini. Nah, barulah Bapak Ibu klik new submission. Nah, Bapak Ibu centang semua ini. Ya. Baru Bapak Ibu klik. Tadi kan mulai ya, udah Bapak Ibu centang semua. Nah, klik nomor 2, unggah kiriman. Nah, unggah kiriman, pilih artikel tag. Nanti saya kasih slide ini Bapak Ibu, sekedar pilih artikel tag. Nah, setelah artikel tag ini minta nanti upload file. Nah, kita klik upload file ini, akan dicari file kita yang mana mau kita upload. Oke, sudah selesai, komplit, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang nomor 3, masukkan metadata. Bapak Ibu tulis judulnya apa, ya. Terus abstraknya apa, itu ditulis kata kuncinya apa, nanti ada kolomnya ditulis. Ya. Terus kata kunci, ada referensi, dia Bapak Ibu copy nanti dan paste dia di kolom referensi. Nah, udah selesai, tinggal selesai dengan pengiriman. Berarti Bapak Ibu sudah kirim jurnalnya. Nah, tinggal proses yang ditunggu sama Bapak Ibu itu nanti tinggal menunggu
perbaikan revisi dari pengelola jurnal. Jadi akan ada di situ tim review, tim editor, nanti akan berhubungan dengan tim editor. Kalau ada yang diperbaiki, Bapak Ibu dikirimkan nanti melalui email atau mulai Bapak Ibu buka sehingga terlihat nanti apa yang diperbaiki. Bapak Ibu perbaiki, nah barulah nanti setelah layak dipublikasi baru masuk ke meja redaksi dan dipublikasi. Nah, ini sekedar gambaran umum saja Bapak Ibu. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak baru bisa mengikuti nih. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Mau terakhir baru kemarin begitu. Ini saran ya, gimana kalau waktunya itu bisa dinego supaya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan pagi gitu Pak, biar kita maksimal mengikuti kegiatan ini. Kalau malam bisa gitu ya sore atau enggak boleh gitu habis asar gitu, biar kita maksimal benar ada waktu tidak terganggu aktivitas setiap hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu masukannya, untuk kami tampung dan untuk evaluasi untuk perbaikan ke depannya, karena yang bulan Agustus sudah kami jadwalkan semuanya Ibu. Nanti untuk yang bulan berikutnya. Sekarang sudah disampaikan sama Pak Lalu Usman Ali bahwasanya bagaimana laporan penelitian tindakan kelas itu dijadikan atau disusun menjadi sebuah artikel jurnal, bahkan sampai submit itu tadi, dan sudah disampaikan dari judul dan perbagian, apakah abstrak, apakah pendahuluan, apakah pembahasan, apakah simpulan, apakah daftar pustaka. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, sudah tiba waktunya kita untuk diskusi dan tanya jawab, karena kalau suatu penelitian, hasil penelitian kemudian tidak dipublikasikan ilmiah, itu ibaratnya Bapak Ibu sendiri yang membaca, tidak dibaca oleh orang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, Bapak Ibu silahkan angkat tangan atau langsung. Halo. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, masih bingung dengan penyampaian saya, atau mungkin Bapak Ibu sudah punya laporan, gimana strateginya untuk kita jadikan artikel sesuai dengan langkah-langkah yang tadi kita diskusikan. Berarti dianggap sudah sangat jelas ini, Pak. Tidak ada pertanyaan. Iya. Nanti berarti Bapak Ibu kalau ada yang sudah bentuk jadi laporan, tinggal di-sharing, diskusikan nanti di grup. Ya. Sebagai pengantar saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan yang menjadi masalah kita, sebenarnya saya juga dulu waktu masih belajar. Jadi membuat 10 halaman menjadi 1 halaman itu tanpa mengurangi nilai, tanpa mengurangi ya informasi yang kita ingin sampaikan, itu kalau tidak kita terbiasa sangat sulit. Jadi 10 halaman kita kuras dia menjadi 1 halaman itu sangat sulit. Apalagi kan batasan, misalkan kita buat artikel ilmiah itu yang sebenarnya saya sampaikan kisarannya 8.000 sampai 6.000 sampai 8.000 kata. Sekitar 8 sampai 15 halaman kalau ukuran kertas A4. Nah, ini kan dari 70 halaman, dari 50, dari 100 halaman itu kita kuras menjadi itu. Nah, ini yang memang membutuhkan keterampilan Bapak Ibu. Contoh misalkan Bapak Ibu ketika kita mau membuat pendahuluan. Kan pendahuluan itu dia bab 1 lah sederhananya Bapak Ibu ya, bab 1. Nah, makanya saya sering
hasil dari renungan saya, kan biasanya ada kerangka berpikir yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Kerangka berpikir ketika mau menulis, dan kerangka berpikir ini terkadang ditaruh di bab 2, di bab 2 terakhir, atau bisa juga dia tapi biasanya di bab 2 terakhir ya, Bu. Nah, kerangka berpikir ini kan dia lebih ringkas, dan memang itu murni dari kita mendesain sebuah permasalahan sampai dimunculkan sebuah solusi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kerangka berpikir itu yang dijadikan di bahan pendahuluan. Karena kan bab 1 itu berasal dari kerangka berpikir juga. Apa yang harus dibahas, sampai merumuskan masalah, tujuan, manfaat, itu sudah ada di kerangka berpikir. Ya. Sehingga saya sarankan Bapak Ibu, kalau saja Bapak Ibu sudah buat di kerangka berpikir, itu bisa dia menjadi bab yang ada pendahuluannya. Nah, tinggal Bapak Ibu permak sedikit. Karena biasanya kalau kita bab 1 kan biasa itu sampai dia 5 halaman sampai 6 halaman biasanya bab 1. Karena terdiri dari sekitar 4-5 sub. Ada latar belakangnya, ada rumusan, kalau ada batasan juga, misalkan ada tujuan, ada manfaat. Jadi sekitar 4-5 sub, dan itu lumayan panjang. Latar belakang lumayan panjang. Latar belakang itu kan isinya ada mendeskripsikan kerangka berpikir lebih detail lagi. Makanya saya sampaikan kerangka berpikir ini bisa menjadi kerangka yang kita gunakan di pendahuluan. Nah, terus yang kedua, ketika berbicara metode, Bapak Ibu. Metode kan ini isinya bab 3, Bapak Ibu ya. Ya, mohon maaf tadi saya kembali. Pendahuluan itu bisa isinya bab 1 dan bab 2, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ Bapak Ibu juga menjelaskan sedikit terkait tentang teori yang Bapak Ibu gunakan. Tapi tidak panjang, paling 1 paragraf saja. Itu sudah bisa memberikan. Nah, terus saya kembali bab metode. Kalian menggunakan metode sebagai sub di artikel ya. Karena ada contoh yang saya tunjukkan tadi, society, dia membuat metode itu ada di pendahuluan tadi. Nah, di situ deh. Nah, ada subbab metode penelitian. Nah, Bapak Ibu juga ini meringkas bab 3 di dalam laporan Bapak Ibu. Ya, bab 3 itu paling tidak dia berisi penelitian Bapak Ibu jenisnya apa, subjek objeknya, terus Bapak Ibu teknik pengumpulan dan analisis data. Di situ juga nanti indikator keberhasilannya. Hanya itu Bapak Ibu yang penting untuk disampaikan, sehingga paling tidak maksimal 2 halaman cukup untuk metode. Nah, baru Bapak Ibu maju ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini isinya bab 4, Bapak Ibu. Bab 4 dari Bapak Ibu. Ini kan biasanya panjang hasil dan pembahasan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mendeskripsikan dari proses-proses yang dilalui. Nah, tetapi Bapak Ibu mau strateginya itu Bapak Ibu lihat kata pentingnya. Lihat rumusan Bapak Ibu apa sih yang dikaji. Nah, langsung masuk ke sana. Misalkan ya hasil pembelajaran langsung masuk ke sana. Nanti buat tabel, deskripsikan dengan deskripsikan dia tabel itu, baru masukkan lagi grafik. Nah, sehingga hasil pembahasan paling maksimal 2-3 halaman. Kalau sudah, karena dia ringkasan dari bab bab 4 nih Bapak Ibu. Nah, harus terakhir simpulan. Simpulan ini ada saran, kritik ya, penutup dan simpulan dan kritik saran lah. Nah, di situ juga bisa ada rekomendasi. Nah, Bapak Ibu kan kalau ini bab 5 ya, Bapak Ibu ya tinggal masukkan aja bab 5, permak sedikit. Ya ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu rumusan masalahnya 2, ya di sini juga ada 2 poin yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Jangan sampai rumusan masalahnya 2, ternyata hanya 1 yang ada di bab simpulan. Terus rumusan masalah 3 hanya 2 yang disampaikan. Nah, harus balance. Jadi rumusan masalah dengan simpulan terus balance. Nah, baru nanti kalau seandainya ada ucapan terima kasih, baru Bapak Ibu ucapan terima kasih, hanya 1 paragraf paling ucapan terima kasih, baru masuk ke daftar pustakanya Bapak Ibu, seperti yang kami tampilkan tadi. Nah, ini sekedar untuk mengingat kembali saja.
Nah, manfaatnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu publikasi ilmiah karya ilmiah ini, komnya itu lebih besar. Jadi makanya ini dipersyaratkan Bapak Ibu ketika naik keempat itu pasti ada karya ilmiah ini. Nah, sementara saat ini, nah kemarin kan kita diskusi sama Pak Fajrin, kalau kita berbicara undang-undang, ya semua karya ilmiah bahasanya ya. Tapi saat ini PTK yang diinginkan oleh para penilai PAK itu, tim PAK. Nah, itu Bapak Ibu gambarannya. Nanti kami dari panitia itu akan sharekan nanti materi yang tadi, sehingga Bapak Ibu bisa menulis atau bisa membaca ulang nanti ketika ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui lah. Oke, itu mungkin tambahan Mas Hussein. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Ya, nanti karena kan mungkin saja karena belum tergambar Bapak Ibu ya, karena laporannya belum ada sehingga jadi berat pikirkan gitu. Tapi kalau sudah ada laporan ya gampang untuk tinggal ubah saja. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Mas. Nggak ada, nggak? Nggak ada kira-kira? Oh iya, nggak ada. Nggak ada Pak Usman. Jadi Bapak Ibu semoga setelah mengikuti diklat ilmiah pendidikan kelas yang sudah terbiasa tetap semangat melakukan penelitian, yang belum pernah atau masih berusaha, tetap semangat, jangan takut kalau keliru atau salah, jangan takut dibaca orang tulisannya kurang bagus. Apapun hasilnya tetap berkarya Bapak Ibu, karena tidak ada orang yang baru belajar atau mau mulai itu langsung baik semuanya, pasti ada kekurangan di sana sini. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan, semoga foto bersama dulu Pak Hussein. Oh ya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan selama 3 hari ini dari kami penyelenggara Lingkar Pena Indonesia. Dan terima kasih Pak narasumber lalu Usman Ali dari UIN Mataram sudah menyediakan waktunya untuk kegiatan diklat selama 3 hari ini. Dan nanti akan kami informasikan Bapak Ibu untuk sertifikat dan lain sebagainya via grup WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya sendiri semua fasilitas yang kami berikan. Dan terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di kesempatan diklat yang lain. Terima kasih Pak Usman Ali, Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktu. Foto bareng dulu Pak Hussein biar jadi arsip Lingkar Pena. Sudah Pak? Video, Pak. Sudah. Oh sudah ya? Sudah. Terima kasih untuk semuanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Kami tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.